terbaru. FIFA kirim surat ke PSSI. AFC ngamuk besar ke FIFA setelah skenario playoff dadakan melibatkan tim Eropa. Slot Asia yang ditinggalkan Iran kini berubah jadi medan perang global. Dan di tengah konflik panas itu, tim nasional Indonesia justru berdiri di garis depan. Apakah ini keputusan paling kontroversial dalam sejarah menuju FIFA World Cup 2026? Atau justru awal kebangkitan Garuda menghadapi dunia? Kabar itu kini tak lagi sekadar rumor. Surat sakti dari FIFA disebut sudah resmi masuk ke meja PSSI. Isinya singkat, tegas, dan tanpa basa-basi. Indonesia diminta bersiap menghadapi skenario playoff dadakan sebagai penentu satu tiket terakhir menuju FIFA World Cup 2026. Sejak detik itu, suasana langsung berubah drastis. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi. Semua bergerak cepat. PSSI mengaktifkan mode siaga penuh, membentuk tim khusus untuk menangani komunikasi internasional, administrasi, hingga kesiapan teknis tim. Ini bukan lagi persiapan biasa. Ini adalah respons terhadap panggilan darurat dari panggung tertinggi sepak bola dunia. Di sisi lain, tim nasional Indonesia mulai dikumpulkan dalam satu komando. Pemain dari dalam negeri dan luar negeri langsung dipantau, dipanggil, dan disiapkan tanpa kompromi. Tidak ada waktu untuk menunggu kondisi ideal. Semua harus siap sekarang. Di balik layar, John Hartman bekerja dalam tekanan tinggi. Ia memahami betul bahwa situasi ini tidak memberi ruang kesalahan. Strategi disusun dengan pendekatan ekstrim, latihan dibuat lebih intens, simulasi pertandingan dilakukan dengan tempo tinggi, dan semua pemain dipaksa beradaptasi dalam waktu singkat. Targetnya jelas, siap tempur di hari pertama playoff. Sementara itu, dunia luar terus bergejolak. AFC masih menyuarakan keberatan, sementara bayang-bayang UEFA membuat skenario semakin kompleks. Tapi bagi Indonesia, semua itu kini bukan prioritas. Karena satu hal sudah pasti, surat itu sudah datang. Dan ketika panggilan itu sudah nyata, maka tidak ada pilihan lain selain menjawabnya. Ini bukan lagi soal peluang kecil atau mimpi besar. Ini adalah momen di mana sebuah bangsa diberi kesempatan langka untuk mengubah sejarahnya sendiri. Dan jika Indonesia mampu melewati semua ini, maka dunia tidak akan lagi melihatnya sebagai kejutan, melainkan sebagai kekuatan baru yang lahir dari tekanan paling ekstrim. Dan sejak saat itu, semua bergerak lebih cepat dari yang pernah dibayangkan. Di dalam markas PSSI, tidak ada lagi istilah waktu luang, hanya ada hitungan mundur menuju hari penentuan. Surat dari FIFA benar-benar mengubah segalanya. Agenda disusun ulang, prioritas dipangkas, dan satu fokus ditetapkan. Indonesia harus siap, apapun yang terjadi. Para pemain mulai berdatangan. Tidak ada seremoni, tidak ada penyambutan berlebihan. Mereka datang dengan satu ekspresi yang sama, tegang, fokus, dan sadar bahwa ini bukan pemanggilan biasa. Ini adalah panggilan sejarah. Di dalam ruang ganti tim nasional Indonesia, suasana terasa berbeda. Sunyi, tapi penuh tekanan. Semua tahu, satu kesalahan kecil bisa menghapus kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. Di tengah atmosfer itu, John Hartman kembali berdiri di depan tim. Tidak banyak kata, tidak ada motivasi berlebihan. Ia hanya menatap para pemain dan menyampaikan satu kalimat yang langsung menancap. Kita tidak dipilih untuk sekadar mencoba, kita dipanggil untuk menang. Sejak itu, latihan berubah jadi medan perang. Intensitas dinaikkan tanpa kompromi. Setiap sesi bukan lagi soal teknik dasar, tapi soal mental, kecepatan, dan ketahanan di bawah tekanan. Simulasi pertandingan dibuat seolah-olah itu adalah final. Tidak ada ruang santai. Tidak ada pemain yang aman. Semua harus membuktikan diri setiap hari. Sementara di luar, dunia terus memanas. AFC masih melayangkan tekanan, bayang-bayang UEFA membuat situasi makin tidak pasti, dan publik global menunggu keputusan final yang bisa datang kapan saja. Tapi di dalam tim, satu hal justru semakin jelas. Indonesia tidak lagi menunggu keputusan. Indonesia sedang mempersiapkan kejutan. Karena jika momen itu benar-benar datang, jika peluit pertama playoff benar-benar berbunyi, maka yang turun ke lapangan bukan hanya 11 pemain, melainkan satu bangsa yang siap bertarung, menantang dunia, dan menulis sejarah dengan cara paling keras yang pernah ada. Dan ketika hitungan mundur semakin menipis, suasana berubah menjadi sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di dalam kompleks latihan tim nasional Indonesia,
Setiap detik terasa berat. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada distraksi, yang ada hanya fokus total menuju satu momen yang bisa mengubah segalanya. Di markas PSSI, koordinasi berjalan tanpa henti. Komunikasi dengan FIFA terus dipantau, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Jadwal, regulasi, hingga kemungkinan lawan, semua dianalisis secara intens. Karena dalam situasi seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Di sisi lain, John Hartman mulai menunjukkan sentuhan terakhirnya. Ia tidak lagi hanya melatih, tapi membentuk mental tim. Ia menanamkan satu keyakinan yang sama ke seluruh pemain, bahwa mereka bukan sekadar peserta, tapi penantang yang harus ditakuti. Setiap pemain didorong melampaui batasnya, dipaksa berpikir lebih cepat, bergerak lebih keras, dan bertahan lebih lama dari biasanya. Dan yang paling terasa, tekanan itu mulai berubah jadi energi. Para pemain yang awalnya tegang, kini mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, kepercayaan diri. Mereka sadar, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai tim yang diundang, tapi sebagai tim yang siap merebut tempatnya sendiri. Di luar, suara-suara mulai memuncak. Perdebatan belum selesai, protes masih terdengar, dan dunia masih menunggu kepastian akhir dari FIFA. Tapi bagi Indonesia, semua itu kini hanya latar belakang. Karena di dalam lapangan nanti, tidak ada politik, tidak ada lobi, tidak ada opini. Yang ada hanya satu hal, pertandingan. Dan di pertandingan itu, semua akan ditentukan. Apakah Indonesia benar-benar siap mengubah cerita? Atau justru menjadi bagian dari cerita yang hampir terjadi? Namun satu hal pasti, Garuda tidak akan mundur. Karena mereka tahu, di balik tekanan ini, ada kesempatan terbesar sepanjang sejarah yang sedang menunggu untuk ditaklukkan. AFC dikabarkan meledak. Protes keras dilayangkan ke FIFA, mempertanyakan satu hal yang dianggap tidak masuk akal. Kenapa tim Eropa ikut campur dalam playoff slot Asia? Situasi langsung memanas. AFC merasa hak mereka diinjak. Slot itu milik Asia, ditinggalkan oleh Iran, tapi justru hampir direbut lewat skenario yang melibatkan UEFA. Di balik layar, tekanan meningkat drastis. Surat resmi dikirim, protes dilontarkan. Ancaman sanksi bahkan mulai dibicarakan. Ini bukan lagi sekadar perdebatan, ini sudah masuk ke level konflik federasi internasional. Namun di sisi lain, FIFA tetap berdiri dengan logika mereka sendiri. Mereka ingin playoff yang adil dan menarik secara global. Artinya, mempertemukan Asia versus Eropa dianggap sebagai cara untuk menjaga kualitas sekaligus nilai komersial. Dan disinilah dunia sepak bola benar-benar terbelah. Asia merasa dirugikan. Eropa melihat peluang. FIFA mencoba menyeimbangkan semuanya. Sementara itu, tim nasional Indonesia justru berada di posisi paling krusial. Karena apapun keputusan akhirnya, Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam pusaran sejarah ini. Kalau AFC menang dalam protesnya, maka jalan Indonesia tetap berat karena harus menghadapi raksasa Asia. Tapi kalau FIFA tetap dengan skenario lintas benua, maka dunia akan menyaksikan sesuatu yang gila. Indonesia melawan kekuatan Eropa di laga hidup mati. Dan itu bukan sekadar pertandingan. Itu adalah ujian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Karena setelah semua drama ini, satu hal jadi sangat jelas. Indonesia tidak hanya sedang melawan lawan di lapangan, tapi juga berdiri di tengah perang kepentingan terbesar dalam sepak bola dunia.